Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan tentang hereditas. Dulu kita pernah belajar tentang hereditas ya, ketika SMP kelas 3 di bab tentang genetika. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam tentang hereditas. Setelah kita ketahui sebelumnya bahwa hereditas itu terdiri atas hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Sebenarnya, baik itu yang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, itu saling berkaitan gitu dan sama-sama dicetuskan juga oleh bapak hereditas yang bernama George Mendel ya. Dari hasil penelitiannya terhadap persilangan kacang ercis yang dia lakukan di halaman gerejanya. Pada hukum Mendel pertama itu disebutkan bahwa pada peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis, gen sealel akan berpisah secara bebas. Ingat, gametogenesis ini adalah peristiwa pembentukan gamet ya. Telah kita bahas materi gametogenesis pada pembelahan sel. Anda perhatikan, apabila suatu induk dengan kromosom XY, ini XY ini kan sehomolog ya, jadi dia berpasangan gitu. Nah, kenapa cuman XY aja? Sebenarnya kan banyak. Di sini tuh kan banyak kromosomnya. Hanya saja kita akan fokus dulu untuk satu sifat beda. Kenapa demikian? Karena hukum Mendel 1 itu lebih menitik beratkan pada pengamatan yang dilakukan untuk satu sifat tertentu. Misalkan jenis kelamin aja, atau warna biji aja, atau bentuk biji, atau rasa buah saja. Itu yang dinamakan dengan monohibrid atau persilangan yang menitik beratkan pada suatu atau satu sifat beda. Suatu induk dengan kromosom XY itu akan mengalami peristiwa gametogenesis ya, pembentukan gamet. Sehingga dihasilkan dua variasi gamet nanti. Ada gamet dengan kromosom X dan juga ada gamet dengan kromosom Y. Kemudian parental yang lainnya dengan kromosom XX itu akan mengalami peristiwa serupa gametogenesis dan membentuk gamet X dan X. Anda perhatikan bahwa pada hukum Mendel pertama disebutkan bahwa pada peristiwa pembentukan gamet, gen sealel akan berpisah secara bebas. Apa itu alel? Alel itu artinya alternatif dari suatu gen. Anda perhatikan di sini XY, di sini XX, mereka ini sama-sama kromosom kelamin, tapi ini mengkode laki-laki, kalau ini mengkode wanita, atau ini mengkode jantan, kalau yang ini betina. Nah, alternatif kan? Kalau XY ini jantan, kalau XX ini betina, berarti itu adalah dua kemungkinan atau alternatif gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan alel. Maka ketika XY terjadi gametogenesis, nah gen-gen dari alel XY ini akan berpisah secara bebas membentuk gamet X dan gamet Y. Sama halnya dengan alel XX ini akan membelah dan membentuk gamet X dan gamet X. Itu adalah hukum Mendel yang pertama ya, yang menyebutkan bahwasannya pada peristiwa pembentukan gamet itu terjadi pemisahan secara bebas. Nah, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila induk ini dan induk ini dikawinkan, maka ada beberapa kemungkinan. Bisa ini ke sini atau ini ke sini. Dan menghasilkan variasinya XX ya, atau betina atau wanita. Kemudian apabila yang bertemu adalah ini ke sini dan ini ke sini, maka dihasilkan kelamin yang jantan atau XY. Nah, ini kalau terjadi perkawinan ya, maka akan dihasilkan individu dengan genotip XY dan XX yang menghasilkan fenotip ini jantan, kalau ini betina. Untuk lebih memahami tentang peristiwa hukum Mendel 1, itu kita akan mengerjakan soal untuk persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya mengamati suatu sifat beda, misalkan jenis kelamin saja, atau warna rambut saja, atau rasa buah saja. Nah, itu yang dinamakan dengan persilangan monohibrid. Kacang ercis berbunga ungu. Nah, dengan genotip G besar,
Pak, bunga ungu G besar itu maksudnya apa? Jadi bunga ungu itu kan dapat dilihat ya. Nah, yang dapat dilihat ini namanya fenotip. Sedangkan G besar ini adalah kodenya atau ibarat kata kode dari alelnya yang terdapat di dalam gennya. Ini yang dinamakan dengan genotip. Kemudian, kacang ercis berbunga ungu dengan genotip G besar berarti karena dia adalah huruf besar dua-duanya berarti dia dominan, homozigot. Dominan itu ditandai dengan huruf besar pada penulisan genotipnya. Kemudian, kalau homozigot biasanya sama gitu ya, merujuk pada alel yang sama. G besar itu namanya homozigot. Dikawinkan dengan kacang ercis berbunga putih G kecil. Kini kalau penulisannya huruf kecil berarti dia sifatnya resesif. Apa bedanya dominan dan resesif? Dominan itu artinya dia lebih berpengaruh. Kalau resesif pengaruhnya itu kalah dari yang dominan. Jika F1 dikawinkan sesamanya, berarti F1 dengan F1 lagi dikawinkan. Nah, dalam arti lain ini disebut juga galur murni. Mungkin Anda berpikir galur murni dikawinkan sesamanya. Berarti gini contohnya, kamu misalkan punya ayah dan ibu, punya anak, kamu dan kakak kamu gitu. Nah, kamu dan kakak kamu itu dikawinkan. Nah, itu galur murni gitu. Jadi dikawinkan dalam satu keturunan gitu. Nah, ini sering terjadi atau dilakukan pada tumbuhan. Kenapa demikian? Ya, karena kan tumbuhan itu kan di dalam tumbuhan kan sudah terdapat serbuk sari dan ada sel telurnya. Jadi dapat langsung terjadi perkawinan ketika serbuk sarinya jatuh ke putik. Jika F1 dikawinkan sesamanya berarti galur murni dan menghasilkan keturunan sebanyak 80, berapakah jumlah anakan yang berbunga putih? Jadi yang ditanyakan yang bunganya warna putih ya. Kemudian tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya. Pertama yang kita lakukan adalah, tadi kan yang disilangkannya itu, yang dikawinkannya itu bunga ungu dengan bunga putih. Nah, ungu itu genotipnya tadi G besar, sedangkan yang putih G kecil. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah buat gametnya. Berarti ini G besar ya, dipisahkan, gametogenesis dipisahkan, terjadi pada peristiwa pembentukan gamet, gen sealel akan terpisah secara bebas. Jadi G besar itu akan dipisahkan. Ini juga G kecil. Nah, karena ini kan variasinya sama ya, bisa kita tentukan juga ini hanya G besar saja dan ini hanya G kecil saja. Kemudian dikawinkan dan menghasilkan G besar, G kecil. Ingat, tadi disebutkan bahwa kacang ercis berbunga ungu dengan G besar itu dominan ya. Maka apabila dari hasil perkawinan yang pertama itu dihasilkan G besar, G kecil, maka dapat kita tentukan warna bunga untuk kacang ercis yang ini adalah berwarna ungu ya. Nah, kacang ercis berbunga ungu ini adalah F1 ya, atau keturunan pertama. Tadi disebutkan bahwa F1 disilangkan sesamanya. Berarti sekarang kita silangkan kembali. Ungu dengan ungu. Tetapi dengan genotipnya G besar, G kecil, G besar, G kecil. Disilangkan. Ini adalah persilangan yang kedua. Kita gametin dulu. Ini, ingat, pada peristiwa pembentukan gamet, gen sealel akan terpisah secara bebas. Berarti G besar dan G kecil. Ini juga G besar dan G kecil. Kemudian kita kawinkan. Ini G besar dengan G besar. Ini G besar dengan G kecil. Berarti yang ini G besar, G kecil. Yang ini G besar, G besar. Kemudian yang ini kita silangkan juga. Akan dihasilkan G besar, G kecil. Kemudian ini kita silangkan juga. Nah, dihasilkanlah G kecil, G kecil. Anda perhatikan bahwa pada persilangan kali ini kita dapat menentukan bahwa G besarnya itu ada 1. Kemudian
G besar, G kecilnya itu ada 2, dan G kecilnya itu ada 1. Nah, ingat, ini adalah genotip. Jadi, perbandingan genotipnya itu adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Tadi kan ditanya ya perbandingan genotipnya. Ini perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1. Nah, lalu kalau perbandingan fenotipnya bagaimana? Nah, Anda lihat saja. Karena apabila ada G besar, maka ini warna bunganya akan ungu. Sedangkan apabila G kecil, maka warna bunganya akan putih. Berarti inilah yang dinamakan dengan fenotip. Perbandingannya bagaimana? Fenotip ungu berbanding dengan fenotip putih. Lihat, ungunya ada berapa? 1 ditambah 2, berarti ungunya ada 3, yang putihnya ada 1. Maka perbandingan fenotipnya itu 3 berbanding 1. F1 dikawinkan sesamanya dan menghasilkan keturunan sebanyak 80. Berapakah jumlah anakan yang berbunga putih? Nah, sekarang kita disuruh untuk menentukan berapa jumlah anakan yang berbunga putih apabila total anak itu dihasilkan 80. Tadi ungu berbanding dengan putih itu kan 3 berbanding 1. Jumlah totalnya itu adalah 80. Nah, yang ditanyakan, yang putih berapa? Gitu kan ya. Nah, gampang. Yang putih itu berapa? 1 kan? Perbandingannya 1 per jumlah keseluruhannya 3 tambah 1 ini sama dengan 4 kan ya? Berarti 1 per 4. Dikalikan jumlah keseluruhan kali 80. Maka 1 kali 80, 80 bagi 4. Berarti 20. Maka yang berwarna putih itu ada 20 buah. Gampang ya? Nah, dari hasil persilangan antara kacang ercis berbunga ungu, G besar homozigot dominan, dengan kacang ercis berbunga putih, G kecil itu dihasilkan perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1, dan perbandingan fenotip ungu berbanding putih 3 berbanding 1. Nah, yang ditanyakan tadi kan berapa keturunan yang memiliki bunga berwarna putih apabila dihasilkan anakan sebanyak 80. Maka kita gunakan rumus perbandingan yang ditanyakan, yang putih, per jumlah keseluruhan dikali jumlah anakannya atau jumlah totalnya ya. 1 per 4 dikali 80 sama dengan 20. Jadi yang memiliki bunga berwarna putih itu ada 20 buah ya. Nah, Anda perhatikan bahwa hukum Mendel 1 dapat kita lihat dalam peristiwa persilangan monohibrid. Kenapa demikian? Karena pada peristiwa pembentukan gamet, gen-gen yang sealel ini berpisah secara bebas. Itu adalah persilangan monohibrid untuk membuktikan hukum Mendel yang pertama. Kemudian, untuk hukum Mendel yang kedua, disebutkan bahwa pada peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis, gen sealel akan berpisah secara bebas dan bergabung secara bebas dengan gen lainnya. Jadi, kalau tadi kan gen sealel itu berpisah secara bebas ya dalam hukum Mendel pertama. Nah, hukum Mendel kedua melanjutkan bahwasannya gen yang sealel itu akan berpisah secara bebas dan nantinya akan bergabung dengan gen yang lain dari alel yang lain. Untuk lebih memudahkan dalam pemahamannya, kita langsung latihan pada contoh persilangannya. Hukum Mendel kedua ini dapat kita lihat dalam peristiwa persilangan di hibrid. Kalau tadi kan monohibrid ya, satu sifat beda. Kalau sekarang persilangan di hibrid. Anda perhatikan, buah mangga biji bulat rasa manis. Bijinya bentuknya bulat, rasanya manis. Berarti ada dua sifat, bentuk biji dan rasa buah. Nah, itulah yang dinamakan dengan persilangan di hibrid. Buah mangga biji bulat rasa manis, B besar, M besar, M besar. Berarti ini homozigot dominan ya. Dikawinkan dengan buah mangga biji lonjong rasa asam, B kecil, M kecil. Ini genotipnya resesif ya. Kenapa? Karena hurufnya kecil semua, menandakan bahwa biji lonjong rasa asam ini sifatnya tidak terlalu berpengaruh besar.
jika dibandingkan dengan B besar, B besar, M besar, M besar homozigot dominan. F1 galur murni, berarti F1 atau keturunan pertamanya itu dikawinkan antar sesamanya dan menghasilkan 160 keturunan. Tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Dan berapakah jumlah mangga biji bulat rasa asam? Oke. Anda perhatikan bahwa tadi kita ketahui buah mangga biji bulat rasa manis. Nah, misalkan ini pada sel induknya ya seperti ini. Bijinya bulat, rasanya manis. Nah, untuk sifat biji bulat dan rasa manis itu kan pasti ada dalam kromosom ya. Nah, ini M besar, kemudian ini B besar untuk menandakan biji bulat dan rasa manis. Kemudian dikawinkan dengan biji lonjong dengan rasa asam. Anda perhatikan bahwa di sini juga terdapat kromosom yang sama, namun memiliki alternatif gen atau alel yang berbeda. Kalau di sini M kecil dan B kecil yang fenotipnya itu bijinya lonjong dan rasanya asam. Nah, Anda perhatikan bahwa ini adalah sel induknya. Nah, kemudian kan apabila suatu tumbuhan itu akan dikawinkan, maka yang harus kita pertemukan adalah spermanya dan sel telurnya. Baik, misalkan yang ini sperma atau polen ya, atau serbuk sari. Nah, ini sel telurnya. Maka mereka akan bertemu dan menghasilkan keturunan. Nah, tetapi sebelum mereka bertemu kan harus ada yang namanya peristiwa pembentukan gamet. Maka pada pembentukan gametnya atau pada peristiwa gametogenesisnya, pada peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis, gen sealel akan berpisah. Ini M besar, ini kan sealel ya, sama B besar, ini juga sealel, dia akan berpisah. Ini jadi M saja, ini jadi M saja, berpisah ya. Nah, kemudian yang bawah pun sama, B besar ini berpisah. Sama halnya dengan yang lonjong asam, M kecil akan berpisah, B kecil juga akan berpisah. Gen sealel akan berpisah, tadi sudah ya, dan bergabung secara bebas dengan gen lainnya. Maka gen ini, kromosom ini juga akan bergabung dengan kromosom ini. Nah, menghasilkan, ini kan karena di sini variasinya cuma M besar dan B besar saja, maka pada gametnya pasti hanya akan ditemukan hanya satu ya gametnya, M besar dan B besar. Sama ini pun karena ini M kecil dan B kecil saja, maka pada gametnya M kecil, B kecil. Nah, apabila sperma dan sel telurnya ini bertemu dan terjadi peristiwa fertilisasi, menghasilkan buah mangga dengan genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sifatnya bagaimana? Ingat, karena B itu dominan untuk biji bulat dan M itu dominan untuk rasa manis. Berarti sifatnya atau fenotipnya bulat manis. Ini semuanya seperti ini ya. Kenapa? Karena variasinya kan cuma segini. Ini tadi adalah genotipnya. Sedangkan ini adalah fenotipnya. Ini adalah F1 atau keturunan pertama. Nah, F1 galur murni, berarti dikawinkan sesamanya ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil dikawinkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, apa yang harus kita lakukan? Gametkan. Ini harus diubah dulu ke dalam bentuk gamet. Bagaimana cara menentukan gametnya? Kita ambil saja yang ini misalkan, berarti B besar, ini kan berpisah ya. Nah, pada peristiwa pembentukan gamet, gen sealel akan berpisah. B besar akan berpisah dengan B kecilnya ya. Kemudian nantinya akan bergabung dengan gen dari alel yang lain. Dengan M besar M kecil atau dengan M besar M kecil. Maksudnya begini, M besar M kecil itu kan akan berpisah ya, M besar M kecil. Nah, apakah jadi, kan ini cuma ada 2 ya, kenapa kok jadi 4? Ini untuk mempermudah ya dalam peristiwa pembentukan gametnya. Anda perhatikan,
nantinya akan terbentuk gamet ini B besar, M besar, ini B besar, M kecil, kemudian ini B kecil, M besar, ini B kecil, M kecil. Jadi akan terbentuk 4 gamet ya, 4 variasi gamet dari genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Sama ya, karena ini sifatnya sama, genotipnya sama, berarti gametnya juga akan seperti ini. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Biasanya ini suka ditanya nih, ini kan ada 4 ya, gampang kan kalau segini. Misalkan ini B besar, B kecil, M besar, M kecil, C besar, C kecil, K besar, K besar, D besar, D kecil. Misalkan ditanyakan gamet yang terbentuknya berapa? Nih, gametnya berapa? Ini kan susah kalau kayak gini. B besar, B kecil harus kayak gini dulu nih. B besar, B kecil, terus M-nya. M besar, M kecil, terus abis M itu ada C besar. Itu kan panjang ya. Nah, biasanya ada rumusnya, yaitu 2 pangkat N. Nah, N ini adalah jumlah yang heterozigot. Maksudnya bagaimana? Anda lihat, kan tadi kan kalau misalkan B besar itu kan homozigot ya. Kalau B besar M kecil seperti ini yang dinamakan dengan heterozigot. Nah, ini heterozigot juga, ini heterozigot, ini tidak heterozigot ya, ini heterozigot. Berarti heterozigotnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 2 pangkat heterozigot. Berarti 2 pangkat 4. Ada 16. Jadi gamet yang akan terbentuk dari B besar, B kecil, M besar, M kecil, C besar, C kecil, K besar, K besar, D besar, D kecil itu adalah sebanyak 16 gamet. Itu caranya ya, jadi 2 pangkat N. N itu berapa banyak yang heterozigotnya. Kemudian, karena kita tadi sudah menentukan gametnya, langkah selanjutnya adalah kita kawinkan. Ada beberapa cara untuk mengawinkan ya. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan papan catur. Kenapa? Karena Anda sudah mencobanya dulu pada zaman SMP. Nanti Bapak kasih tahu yang lainnya. Nah, sekarang kita silangkan ya dengan papan catur. Ini gamet B besar, M besar sudah ada di kedua kepala tabelnya. Kita akan menyilangkan tanaman F1-nya ya. B besar, B besar, B besar, M besar, maka akan bertemu dengan B besar, M besar. Maka kita tulis di sini B besar, B besar, M besar, M besar. Kemudian ini B besar, B besar, B besar, B besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kemudian B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini gampang ya, jadi kamu nulisin dari yang ini ditulis, B-nya kan gede ya. B besar, ini B-nya besar juga. B besar, M-nya sekarang nih. Ini M besar, ini M kecil. Sama terus seperti itu. Kemudian, setelah Anda silangkan, jadi yang kiri disilangkan dengan yang atas, maka akan terbentuk banyak genotip ya. Nah, kemudian kamu tuliskan yang ada dominan, yang B besar dan M besar. Ini nanti kan buahnya rasa bulat, bijinya bulat, rasanya manis ya. Kemudian kalau yang ada B besar berarti bijinya bulat. Nah, tetapi kalau M-nya kecil berarti rasanya asam. Ini kalau B kecil berarti lonjong, dengan M besar berarti ini rasanya manis. Lonjong, manis ya. Kemudian yang bawah ini lonjong, asam. Nah, Anda perhatikan ini adalah G. Nah, Anda perhatikan ini adalah genotip. Kemudian ini adalah fenotip. Nah, mohon maaf sebelumnya ini tadi sudah dihitung ternyata tidak kerekam ya. Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah hitung bulat manisnya ada berapa, bulat asamnya berapa, lonjong manisnya berapa, lonjong asamnya berapa. Caranya bagaimana? Anda lihat bulat manis berarti ada B besar dan M besar. Anda hitung di sini yang B besar dan M besar. Berarti ini ada 1 B besar M besar, B besar B besar. Nah 2, 3, 4,
5, ini tidak, 6, ini tidak, 7, 8, ini tidak, ini 9. Nah, total ada 9 ya, yang bulat manis. Kemudian yang bulat asamnya, ini ada B besar, M kecil, berarti 1, 2, dan ada 3. Berarti ada 3 yang bulat asam, B besar, M kecil. Kemudian berikutnya yang lonjong manis, B kecil, M besar. Ini 1, B kecil, M besar, 2, 3. Berarti ada 3 ya, lonjong manis. Kemudian yang lonjong asam, B kecil, M kecil, M kecil, itu ada 1. Nah, berarti perbandingan fenotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, biasanya pada persilangan di hibrid itu tidak akan ditanyakan perbandingan genotipnya. Kenapa? Karena banyak ya genotipnya. Tapi kalau misalkan ada, ya lihat saja yang memiliki perbedaan dalam komposisi gametnya. Nah, kemudian apabila yang ditanyakan adalah jumlah dari beberapa jenis keturunan, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, Anda jumlahkan dulu perbandingannya. 3 tambah 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15 tambah 1, 16. Oke, ini adalah jumlahnya. Tadi diketahui juga bahwa dalam peristiwa persilangan F1 galur murni dihasilkan 160 keturunan. Sekarang yang akan kita cari pertama yang bulat manis. Bulat manis itu kan ada 9 ya. Nih, 9 per jumlah perbandingan total 16 dikali jumlah keseluruhannya berapa? 160. Nih, berapa? 160 bagi 16, 10 kan? Berarti 10 kali 9, 90. Sekarang yang bulat asam. Bulat asam. Yang bulat asam berapa? 3 nih. 3 per 16 dikali 160. Berapa? 160 bagi 16, 10 kali 3, 30. Nah, kemudian sekarang yang lonjong manis. Kan ada 3 ya, per 16 dikali 160 sama ya, berarti 30. Nah, yang terakhir, yang B kecil, M kecil, atau yang lonjong asam. Lonjong asam. Ini 1 ya, per 16 dikali 160. Berarti berapa? 10. Totalin jumlahnya. Totalnya adalah 160. Sama kan ya? Nah, berarti sekarang kita ketahui bahwa mangga dengan biji bulat rasa asam itu adalah sebanyak 30. Nah, inilah yang dinamakan dengan persilangan di hibrid yang menyilangkan dua sifat yang berbeda. Contohnya tadi ada bentuk biji dan rasa dari mangga. Jelas bahwa pada peristiwa atau hukum Mendel kedua, pada peristiwa pembentukan gamet atau gametogenesis, gen-gen yang sealel, nih sealel M besar itu akan berpisah secara bebas, kemudian bergabung secara bebas dengan gen yang lainnya ya, dari alel yang lain dan membentuk gamet. Nah, kita sudah latihan dalam contoh soalnya ya. Jadi untuk persilangan di hibrid itu kita harus hati-hati dalam menentukan gametnya. Karena gamet yang benar maka akan menghasilkan nanti persilangan yang benar. Tapi ini kan biasanya banyak ya, ini ribet gitu ya. Nah, tetapi ada suatu trik apabila yang dikawinkannya heterozigot dengan heterozigot lagi, misalkan seperti ini, G besar, G kecil, H besar, H kecil, G besar, G kecil, H besar, H kecil. Mau genotipnya seperti apapun, yang penting heterozigot. Ini hetero, ini hetero, ini hetero, ini hetero ya. Nantinya akan menghasilkan selalu perbandingannya itu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Itu perbandingannya pasti akan seperti itu. Dengan fenotip atau dengan genotipnya yang seperti ini. Dominan-dominan, kemudian ini dominan resesif, kemudian ini
resesif dominan, dan ini resesif. Jadi dodo, dore, redo, rere. Maksudnya gimana? Dodo itu gimana? Dodo dominan berarti ada 2 gen dominan. Misalkan ini G besar, H besar. Dore berarti G besar dan resesif di sininya. Berarti H kecil. Kemudian kalau redo berarti G kecil, dominan, H besar. Kemudian kalau rere berarti G kecil, H kecil. Akan selalu ya seperti itu. Perbandingannya 9:3:3:1. Dominan-dominan, dominan resesif, resesif dominan, dan resesif resesif. Jadi kalau misalkan nanti pada soal menemukan suatu perbandingan atau persilangan heterozigot dengan heterozigot, maka tidak harus papan catur, kita bisa langsung menentukan perbandingannya pasti 9:3:3:1. Dominan, dominan resesif, resesif dominan, dan resesif resesif. Itulah materi hereditas ya. Jadi ada hukum Mendel pertama dalam persilangan monohibrid dan ada hukum Mendel kedua dalam persilangan dihibrid. Semoga ini baik dan bermanfaat buat Anda. Apabila ada salah yang saya sampaikan, silahkan Anda koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.